sejarah Kerajaan Mataram kuno. Jadi Kerajaan Mataram kuno ini juga dikenal sebagai Kerajaan Madang, yaitu sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Selanjutnya pada abad ke-10 kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno juga mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya kerajaan ini berpusat di daerah Mataram dan sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Sekarang ke masa kejayaannya, abad ke-8 menjadi saksi bisu kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan pada tahun 840 sampai 856 Masehi dari dinasti Sanjaya, Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramowardhani dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha, menandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendur, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni arsitektur dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan raja-raja kerajaan dari Mataram kuno. Pertama ada dinasti Sanjaya atau Hindu. Pertama rajanya adalah Raja Sanjaya dari tahun 732 sampai 760 Masehi, yaitu pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram atau Medang. Yang kedua ada Raka Panangkaran dari tahun 760 sampai 780 Masehi, putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Yang ketiga ada Rakai Panulangan atau Dharma Tungga dari tahun 750 sampai 800 Masehi, putra Raka Panangkaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. Yang keempat ada Rakai Warak atau Indra Sailendra dari tahun 800 sampai 820 Masehi, menantu Rakai Panangkaran yang membangun Candi Borobudur. Yang kedua ada dinasti Sailendra atau Buddha. Yang pertama rajanya yaitu Rakai Pikatan dari tahun 840 sampai 886 Masehi, yaitu menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Yang kedua ada Rakai Kayuwangi dari tahun 856 sampai 882 Masehi, putra Rakai Pikatan yang membangun Candi Lumbung dan Ngabean. Yang ketiga ada Rakai Watupura Dyah Balitung dari 882 sampai 890 Masehi, putra Raka Kayuwangi yang memimpin kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan. Yang ketiga ada dinasti Isyana atau Hindu. Yang pertama ada Empu Sindu dari tahun 929 sampai 947 Masehi, raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun candi di Noyo dan Jawi. Yang kedua ada Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi, anak dan menantu Empu Sindu. Yang keempat ada Makutha Wangsa Sangdarna. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh, putra Makutha Wangsa Mardana yang memimpin kerajaan Mataram kuno hingga keruntuhannya. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan. Yang pertama itu Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Yang kedua Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. Yang ketiga Candi Sewu, candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan. Yang keempat Candi Mendur, candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Selanjutnya ada Prasasti Canggal. Prasasti yang menceritakan tentang pembangunan Candi Canggal oleh Raja Sanjaya pada tahun 722 Masehi. Selanjutnya ada Prasasti Kalasan. Prasasti yang menceritakan tentang pendirian Candi Kalasan oleh Raja Rakai Pikatan pada tahun 778 Masehi. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya dari seluruh materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu Buddha yang berdiri sejak
abad ke-8 di Jawa Tengah dan mencapai puncak kejayaannya di abad ke-9 dan ke-10. Kerajaan ini diperintah oleh beberapa dinasti, termasuk Sanjaya dan Shailendra. Dan masa keemasan itu terjadi saat rangkaian ikatan mempersatukan kedua dinasti melalui pernikahan politik, dan kerajaan ini tuh meninggalkan banyak peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan, yang akhirnya pusat pemerintahan berpindah ke Jawa Timur akibat tekanan politik dan faktor alam. Dan mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi